lagi di BBM Bincang-Bincang Muter bersama saya Dr. Cynthia, founder sekaligus brand representatif dari Muter. Hari ini kita akan membahas lagi tentang rumah tangga nih yang paling sering bikin masalah gitu ya. Jadi suatu masalah atau tantangan di kehidupan seorang istri maupun seorang ibu. Nah, hari ini kita mau bicara tentang suatu tema yang penting banget dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Kalau kemarin kita udah bicara masalah konflik dan mengatasi konflik dengan cinta, nah kali ini kita mau membahas tentang bahasa cinta. Masih tentang cinta-cintaan ya kita sekarang bicaranya. Nah, untuk itu kita sudah menghadirkan seorang narasumber yang berpengalaman tentunya di bidangnya. Boleh langsung kita kenalan ke narasumber kita, Ibu Milia Asri. Oke, terima kasih. Halo Muter Mom sekalian, perkenalkan saya Milia Asri, MPC Psikolog, yang hari ini akan bersama Dr. Cynthia tadi untuk membahas mengenai masalah rumah tangga, yaitu salah satunya adalah bahasa cinta ya, Dokter ya. Betul sekali, Ibu. Nah, saya sendiri adalah seorang psikolog yang sekarang berpraktek di Anahata Layanan Psikologi. Di sana saya menangani kasus-kasus klinis pada remaja dan dewasa dan juga sebagai konselor pernikahan. Nah, selain itu saya juga menjadi relawan psikolog di Yayasan Jari nih yang concern terhadap kekerasan terhadap anak dan perempuan. Seperti itu, Dok. Oke, gimana nih? Pasti udah penasaran banget kan dengan narasumber kita kali ini dan juga tentunya tema kita kali ini. Langsung aja ya Bu ya, kita bahas mengenai love language atau bahasa cinta. Nah, untuk sebagai pembukaan, mungkin kita kan kalau kita banyak ngomongnya, oh iya saya love language-nya ini, saya love language-nya ini, supaya lebih detail lagi, sebetulnya apa sih yang disebut dengan love language atau bahasa cinta itu Bu? Dan kenapa bahasa cinta itu penting? Oke, Dr. Cynthia dan Muter Mom sekalian. Love language atau bahasa kasih atau bahasa cinta itu adalah istilah yang sekarang ini sangat booming ya. Di sosial media itu sangat banyak sekali orang membahas tentang love language ini atau bahasa kasih ini. Nah, bahasa kasih ini sendiri itu adalah istilah psikologi yang memang pertama kali dipopulerkan oleh Gary Chapman di tahun 1992. Menurut beliau bahwa dalam masalah rumah tangga itu yang paling mendasar itu adalah tentang bagaimana seseorang mengekspresikan dan membutuhkan cinta gitu ya. Bagaimana seseorang bisa merasa dicintai. Nah, ini yang dikenal dengan bahasa cinta. Jadi bahasa cinta itu sendiri adalah bagaimana seseorang itu pengen dicintai. Jadi perilaku, perbuatan apa saja yang membuat seseorang itu merasa dia dicintai, diperhatikan, disayangi. Dan juga bagaimana cara dia mengekspresikan kasih sayangnya, rasa cintanya kepada orang-orang di sekitarnya dalam sebuah relasi. Nah, bahasa cinta ini sendiri itu ada 5 menurut Gary Chapman ini. Yang pertama itu adalah word of affirmation atau kata-kata penguatan, kata-kata penegasan ya. Orang yang memiliki atau bahasa cinta yang word of affirmation ini adalah bahasa cinta seseorang mengekspresikan bahasa kasihnya itu melalui kata-kata. Dan dia juga merasa bahwa kebutuhan cintanya juga dipenuhi melalui kata-kata. Baik itu berupa kata-kata pujian, kata-kata penguatan, dorongan gitu. Nah, orang-orang yang dominan nih bahasa cintanya ini yang berupa kata-kata penegasan ini, itu biasanya sangat senang dan sangat bahagia ketika mendapatkan ucapan dari pasangannya. Aku cinta padamu gitu ya, aku sayang kamu gitu ya. Dia itu merasa sangat berharga gitu, sangat dicintai dengan kata-kata itu gitu. Dan yang kedua itu adalah quality time. Quality time ini adalah bahasa cinta di mana seseorang itu merasa dicintai ya, merasa disayangi ketika menghabiskan waktu bersama dengan pasangannya. Waktu yang benar-benar intens berdua gitu ya, tanpa gangguan gitu, kebersamaan dengan pasangan. Jadi dia akan merasa bahasa cinta kalau kamu selalu ada denganku gitu. Ini banyak sekali yang jadi masalah juga adalah ketika memang seseorang merasa aku butuh cinta dengan cara kamu hadir dengan diriku, tapi seseorang itu hadir tapi tidak benar-benar hadir gitu. Misalnya dia ada tapi sambil main HP gitu ya. Nah, itu belum memenuhi bahasa cintanya. Nah, kalau gitu bahasa cintanya quality time, apakah dia tidak membutuhkan waktu privacy untuk dirinya sendiri? Jadi dia benar-benar pengen ngegembol terus pasangannya gitu, atau dia ada kadang-kadang pengen me time juga sih gitu. Apakah seperti itu atau memang harus bersama-sama terus dia pengennya, atau ada juga nih saya juga butuh nih ruang privasi buat saya sendiri?
Sebenarnya bahasa cinta ini bukan all the time ya, tapi itu adalah cara dia mengungkapkan kasih sayang dan cara dia pengen diperlakukan seperti itu. Jadi tidak mesti sepanjang waktu gitu. Tapi kalau ada momen-momen pasangannya itu berhadir bersamanya, misalnya nemani nonton gitu ya. Misalnya ibu-ibu nih, muter mam sekalian, ada yang suka nonton drakor gitu ya. Nah suaminya duduk dia mendampingi gitu ya, bersama gitu ya, nonton, terlibat, aktif, walaupun mungkin sang suami tidak tahu nih gitu ya. Itu sudah sangat bahagia dan aku merasa bahwa aku ini berharga nih bagi pasangan aku gitu, bahwa aku dicintai nih gitu, seperti itu. Nah silahkan pasangannya memiliki me time sendiri, pasangan imam juga memiliki me time sendiri, itu juga oke-oke aja gitu. Jadi bahasa cinta itu tidak all the time gitu, tapi adalah cara kita mengekspresikannya gitu, mengekspresikan kasih sayang dan cinta, seperti itu Dokter Cynthia. Kalau tadi kan jadi ada quality of time sama ada words of affirmation. Nah itu hanya ada 2 saja atau masih ada yang lain? Nah tadi kan saya sebutkan ada 5 ya, berarti ada 3 lagi. Yang ketiga itu adalah receiving gift, artinya seseorang akan merasa dicintai ketika dia mendapatkan hadiah dari orang-orang dalam relasinya. Kalau dalam pernikahan dia senang sekali dan merasa dicintai kalau pasangannya itu ngasih bunga misalkan, ngasih hadiah, kado-kado kecil gitu ya. Nah giving a gift ini itu tidak mesti mahal gitu, hal-hal yang sederhana saja itu sudah merasa sangat dicintai gitu. Nah yang keempat itu adalah physical touch ya. Jadi seseorang merasa dicintai ketika dia melalui sentuhan gitu, seperti dipeluk gitu, kemudian dirangkul gitu, dielus-elus kepala. Nah itu dia merasa bahwa dia sangat dicintai gitu. Nah individu yang memiliki bahasa cinta dominannya adalah physical touch ini juga cenderung akan memberikan kasih sayang dan cintanya juga dalam bentuk sentuhan gitu. Nah seperti itu. Bahasa cinta yang selanjutnya atau yang kelima itu adalah act of service gitu ya. Jadi dalam bentuk pelayanan. Seseorang yang bahasa cintanya dominan, act of service ini atau pelayanan ini adalah dia akan merasa dicintai, disayangi ketika pasangannya atau orang-orang yang ada dalam relasinya itu memberikan bantuan kepadanya. Nah misalnya moms di rumah nih, dalam pekerjaan rumah tangga gitu ya, lagi riweh-riwehnya datang-datang suami ngebantu nyuci piring gitu ya, ngebantu ngasuh anak gitu. Nah moms yang memiliki bahasa cinta act of service itu akan merasa sangat dicintai tuh, seneng banget gitu. Oh iya, aku sangat dicintai oleh pasanganku. Benar sekali Dokter Cynthia, bahwa aku itu sangat dicintai oleh pasanganku gitu. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau dia memiliki bahasa cintanya adalah act of service, dia cenderung akan memperlakukan pasangannya juga dengan memberikan pelayanan. Seperti misalnya menyiapkan pakaian kerja, kemudian pulang kantor itu nyiapin teh atau kopi gitu ya, memberikan pelayanan gitu. Nah, ini bentuk bahasa cinta yang kelima. Bahasa cinta ini sangat penting sekali dalam menjalin sebuah relasi. Sebenarnya bahasa cinta ini Dokter Cynthia adalah hal yang umum ya. Artinya tidak hanya terkait antara suami dan istri gitu ya. Tapi bahasa cinta ini itu adalah umum di dalam sebuah relasi. Bisa antara bahasa cinta anak kepada orang tua kepada anak gitu ya. Suami ke istri gitu, antar teman. Itu juga ada bahasa-bahasa cintanya sehingga ketika seseorang bisa memenuhi tangki cinta ya, kebutuhan cintanya melalui bahasa cinta yang dia miliki, itu akan membangun sebuah relasi yang hangat, relasi yang sehat gitu ya, relasi yang harmonis dan relasi yang memang penuh kasih sayang gitu. Nah, dalam rumah tangga pemahaman terhadap bahasa cinta masing-masing pasangan itu juga sangat penting sekali gitu Dokter Cynthia. Jadi ketika pasangan memahami, misalnya seorang istri gitu ya, merasa tangki cintanya diisi oleh suaminya ini melalui bahasa cinta dia, itu akan membuat dia pasti melakukan banyak hal untuk suaminya gitu ya, sehingga hubungan jadi makin mesra gitu ya, harmonis hangat, gitu. Kemudian iklim dalam rumah tangga menjadi lebih positif, akan berdampak juga kepada pengasuhan anak Dokter Cynthia. Jadi kalau hubungan antara ayah dengan ibu yang harmonis itu akan membantu membangun nanti kepribadian anak yang sehat, pertumbuhan anak yang sehat. Makanya sangat penting sekali untuk memahami tentang bahasa cinta dan memberi ataupun mengisi tangki cinta masing-masing
masing-masing pasangan atau anggota keluarga di rumah itu berdasarkan bahasa cinta yang dimiliki. Seperti itu Dokter Cynthia. Nah, tadi kan Ibu udah bilang ada beberapa kan, ada 5 bahasa cinta. Nah, gimana sih cara kita tahu bahasa cinta kita tuh yang dominan seperti apa? Kan sebetulnya itu bahasa cinta itu kan semua tuh menyamankan kan, untuk kita dipuji senang, dikasih hadiah senang, dilayani suka gitu kan, disentuh juga suka, itu kan semua menyenangkan. Nah, gimana cara kita tahu bahwa oh tapi kita paling dominan tuh ini, itu gimana Bu? Untuk mengetahui nih apa sih bahasa cinta kita nih yang paling dominan. Kadang-kadang gini, dalam rumah tangga itu sering permasalahan yang terjadi di ruangan konseling adalah si istrinya juga nggak tahu nih apa yang dia butuhkan dari suaminya gitu. Suaminya juga nggak tahu nih apa yang istrinya butuhkan gitu ya. Nah, oleh karena itu bahasa cinta ini bisa dikenali. Yang pertama, kita harus mengenali bahasa cinta kita dulu. Sebelum kita menuntut pasangan, memberikan memenuhi tangki cinta kita menurut bahasa cinta yang kita punya gitu ya. Atau kita memahami bahasa cintanya pasangan, kita harus paham dulu nih bahasa cinta kita apa. Kalau gitu kita ya. aja nggak tahu gimana orang lain mau ngasih gitu. Ya, benar sekali Dokter Cynthia gitu ya. Maka caranya adalah kita bisa nih mengobservasi diri kita. Ini cara gampang ya. Nanti mungkin kalau di internet atau apa itu ada tes-tes tuh ya, bahasa cinta kamu apa gitu. Tapi secara kasat mata kita bisa merasakan atau bisa menilai itu dengan cara mengobservasi diri sendiri. Kita udah tahu nih, udah paham nih, oh ternyata ada 5 bahasa cinta nih, jenis-jenisnya gitu ya. Terus di dalam berelasi, baik itu dengan anak, dengan suami gitu ya, ataupun dengan orang tua, dengan teman, kita tuh paling seneng dan paling bahagia ketika diapain sih? Nah, misalnya kebahagiaan kita itu akan seneng atau akan sangat tinggi gitu ketika kita diberi kata-kata penguatan. Misalnya, wah kamu hebat gitu. Misalnya, makasih ya kamu sudah bantu saya. Misalnya, aku cinta kamu gitu. Misalkan dari pasangan. Dan kita merasa kita menjadi orang yang berbahagia. Bisa jadi word of affirmation adalah bahasa cinta yang dominan yang kita miliki gitu. Jadi mengobservasi. Atau bisa jadi kita senang nih ketika pasangan kita membantu kita gitu ya. Diringankan tugasnya, diringankan tanggung jawabnya gitu. Kita merasa bahwa kita sangat berharga dan sangat dicintai. Wah, cinta sekali pasangan saya ketika dia mau membantu pekerjaan rumah tangga. Nah, bisa jadi itu yang dominan bahasa cinta kita adalah act of service gitu. Jadi yang pertama mengobservasi dulu gitu. Mana yang paling nyaman, yang paling membuat kita bahagia gitu. Jadi paling gampang mah apa? Jadi gampangnya sih apa yang bikin kita paling bahagia lah ya. Benar sekali. Jadi kita paling merasa disayang tuh waktu diapain gitu ya. Itu sekali. paling, jadi itulah bahasa cinta yang dominan dalam diri saya. Nah, kalau dalam rumah tangga ya Bu ya, mungkin bisa juga kalau tadi nggak tahu bahasa cintanya apa, tapi bisa juga ada konflik bahasa cintanya beda. Nah, kan karena kan kalau Ibu tadi bilang kalau misalkan saya senang dilayani, saya juga akan lebih ke melayani bahasa cintanya. Sedangkan misalkan suami saya senangnya dipuji, sedangkan saya sendiri dipuji biasa aja, dan saya hidup di keluarga yang waktu kecil gitu. Jadi latar belakang keluarga saya adalah latar belakang keluarga yang tidak pernah memuji. Nah, pasti kan untuk memberikan pujian kan kayak geli gitu ya. Nah, itu gimana kalau bahasa cintanya beda? Benar sekali Dokter Cynthia. Malahan paling banyak itu dalam rumah tangga bahasa cintanya beda. Nah, makanya ini seringkali terjadi konflik gitu ya. Suami merasa bahwa saya sudah melakukan banyak hal nih untuk istri. Saya sudah cari uang, banting tulang gitu, sudah misalnya ngasih hadiah apa segala macam. Tapi kok istri saya kok nggak bahagia gitu ya? Kok merasa nggak puas terus gitu ya? Nah, itu kan ada ada akhirnya kelelahan dari pihak suami. Begitupun juga istri. Aduh, kok aku nggak disayang ya? Kok aku nggak dicintai ya, suamiku kok jarang muji aku misalnya, atau suami aku jarang peluk aku gitu. Nah, itu bisa jadi konflik. Terjadi konflik karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman masing-masing pasangan terhadap bahasa cinta pasangannya gitu. Nah, maka di sini perlu bagi kita untuk memahami bahasa cinta pasangan. Nah, seseorang akan merasa dicintai ketika kita memberikan apa yang dibutuhkannya. Betul nggak Dokter Cynthia? Betul. Kalau sesuatu yang tidak dibutuhkannya kita berikan biasa aja gitu. Gak ada artinya. Iya, gitu. Benar sekali. Makanya penting bagi kita untuk memahami bahasa cinta kita dan bahasa cinta pasangan kita. Sehingga kita tahu nih bahasa cinta pasangan kita seperti apa. Kita bisa men-treatnya sesuai dengan bahasa cintanya gitu ya. Nah, yang pertama tadi itu adalah mengenali dulu, memahami dulu gitu ya bahasa cinta masing-masing. Yang kedua kan terjadi perbedaan ini. Penting di sini untuk kompromi, win-win solution gitu loh. Jadi nggak ego gitu ya. Aku biasanya ngasih ini, misalnya aku sudah membantu kerjaan kamu. Beginilah aku cara menunjukkan kasih sayang dan cintaku gitu ya.
Tapi kan si pasangan bukan itu yang dibutuhkannya. Nah, perlu di sini kita menurunkan ego gitu ya. Ya udah ngikutin. Oh iya, ternyata pasangan aku membutuhkan bantuan aku nih supaya dia merasa dicintai. Maka butuh di situ yang namanya kompromi. Ya, sebelum kompromi adalah saling menghargai perbedaan dulu. Kita tahu bahwa bahasa cinta pasangan kita beda dengan kita. Kita hargai itu, terus kita coba untuk berkompromi. Nah, kalau dalam pernikahan itu ketika kita menikah, Dokter Cynthia, si laki-laki satu, si perempuan satu, ketika menikah menjadi berapa? Jadi satu. Jadi satu. Untuk menjadi satu itu gimana kira-kira itu, Dokter Cynthia? Ya harus semuanya saling menyesuaikan diri lah. Nah, seperti itu Dokter Cynthia. Jadi yang pihak laki-laki juga menurunkan ya, yang dirinya satu itu nurunkan setengah gitu ya. Yang perempuan juga nurunkan setengah. Di sanalah terjadi saling penyesuaian diri. Jadi tidak gontok-gontokan harus aku nih mauku yang dituruti gitu. Nah, perlu yang namanya saling menghargai, kemudian kompromi gitu ya. Dan kemudian mengkomunikasikan, itu penting. Seperti yang saya katakan tadi bahwa si suami merasa sudah melakukan banyak hal tapi istri nggak puas atau sebaliknya gitu. Perlu dikomunikasikan. Ternyata saya merasa sangat kamu cintai ketika kamu melakukan ini loh. Jadi suami jadi tahu. Seperti itu Dokter Cynthia. Tapi apa yang Ibu Milia omongin ini bener banget. Jadi ini saya alamin sendiri ya Bu ya. Jadi kalau saya bahasa cintanya adalah act of service. Suami adalah words of affirmation. Jadi dia tuh senang dipuji kalau saya senang dilayani. Nah otomatis karena saya senang dilayani, saya juga akan melayani kan. Nah suami karena bukan itu bahasa cintanya. Jadi kalau misalkan saya, ini sarapan dulu ya. Maksud saya kan supaya pada saat kamu pergi kantor anak atau apa, kamu udah kenyang. Tapi suami bilang gini, saya kan bukan anak kecil gitu. Saya bisa loh ngurus diri saya sendiri gitu. Terus saya jadi mikir, loh kok aneh ya kan kalau saya disediain makanan, diurus itu kan saya senang. Kok suami saya enggak? Jadi di awal tuh kan banyak sekali konflik gitu. Dan memang di keluarga saya tidak dibiasakan untuk memuji. Jadi saya bilang ke suami saya, kamu emang senangnya apa? Saya senangnya dipuji kata suami saya. Tapi keluarga saya tuh nggak pernah jadi tidak pernah mengungkapkan pujian gitu. Bukan yang senang muji, papi sayang kamu, mami sayang kamu, nggak pernah. Bahkan jadi kamu pinter apa segala macam juga nggak pernah. Nah jadi saya bilang, oke, saya belajar. Ini kan harus belajar kan. Jadi waktu saya belajar itu benar-benar pengalaman pertama saya muji ya, itu mulut kayaknya kaku Bu. Kayak kalau anak kecil tuh GTM gitu, gerakan tutup mulut gitu, udah bergidi gitu, udah gitu, udah sampai gemetaran gitu, baru oh iya kamu baik. Itu ucapan pertama yang saya omongin, itu suami saya, hah tumben kamu yang muji kan kaget gitu. Ya? Kaget. Tapi setelah saya, oh ternyata emang dia tuh senang kalau dipuji, dia tapi nggak suka dilayani. Karena dia dari kecil emang udah biasa ngurus diri sendiri gitu. Nah itu setelah kita, oh iya masing-masing kita berkompromi dengan bahasa cinta yang masing-masing membuat kita senang, baru akhirnya ya mulai lumayan lah rumah tangga mulai teduh gitu. Itu bener-bener emang bener sih. Effortnya luar biasa pasti ya. Itu bener sih ya. Untuk muji pertama kali bener itu kayak anak kecil GTM sih. Gerakan tutup mulut bener-bener itu kaku banget mulut. Pastinya itu Dokter Cynthia, karena sesuatu yang tidak biasa kita lakukan kemudian kita dipaksa ya. Nah, artinya kan situasi memaksa kita nih ya. Effortnya Bu. Effortnya luar biasa. Effortnya luar biasa. Tapi salut dengan Dokter Cynthia nggak pantang menyerah gitu ya. Mencoba terus, akhirnya lama-lama terbiasa ya Dok? Ya akhirnya lama-lama oke lah gitu. Mungkin nggak selancar dia mujinya, tapi ya mulailah keluar sedikit-sedikit gitu, walaupun nggak sesering dia gitu. Kalau ini bahasa cinta, apakah dalam kehidupan ini selalu baku? Jadi sama terus dari bayi atau dari anak kecil lah sampai tua, atau nanti setiap periode kehidupan berubah, misalkan ya nanti setelah saya remaja berubah, menikah nanti berubah lagi, punya anak berubah lagi, seperti itu atau baku terus ya sampai gede? Sebenarnya bahasa cinta itu bukan sesuatu yang statis atau kaku ya. Dia dinamis gitu. Kenapa dinamis? Karena manusia itu sendiri juga dinamis. Benar ya, nggak? Betul. Manusia juga berubah. Kalau kita dari kecil, TK, SD, SMP, SMA, kuliah sampai menikah, banyak sekali perubahan pada diri kita. Baik itu perubahan pola pikir, perubahan perilaku gitu ya. Dan manusia itu ditempa oleh pengalaman-pengalamannya. Nah, pengalaman-pengalamannya kemudian juga apa yang dihadapinya itu akan membentuk pola pikir, membentuk bagaimana cara dia memandang dunia. Begitu juga halnya dengan bahasa cinta. Artinya karena manusia itu bertumbuh dan berkembang, tentunya juga itu akan ikut bertumbuh dan berkembang. Bisa jadi akan besar kemungkinan juga bisa berubah, tapi tidak menutup kemungkinan juga akan statis gitu loh. Tergantung lagi kepada individunya. Kalau individunya tidak ada proses belajar atau bertumbuh, ya tetap aja di situ-situ aja gitu ya. Kalau kita amati, mungkin Dokter Cynthia pernah remaja nih,
punya pacar gitu ya, paling seneng mungkin dikasih hadiah gitu ya. Nah, anak-anak remaja itu bahasa cintanya receiving gift gitu, artinya merasa dicintai kalau pasangannya ngasih hadiah gitu. Sih, bener juga. Itu luar biasa gitu ya. Iya, betul. Tapi kan ketika dia tumbuh, kemudian dia kuliah, mengalami pengalaman-pengalaman kehidupan, makin banyak internalisasi dalam diri, kemudian berkembang juga kepribadiannya, berkembang juga pola pikirnya. Bisa jadi nanti dia makin lama makin nyaman dengan dirinya sendiri. Bisa jadi berkembang itu bahasa cintanya. Kalau dulu dominannya misalnya dengan hadiah gitu, sekarang bahasa cintanya mungkin dengan kayak of service gitu ya, atau dengan quality time gitu. Bisa jadi seperti itu gitu. Nah, misalnya contoh lagi itu juga dipengaruhi dengan situasi dan kondisi yang sedang dialami Dokter Cynthia. Misalnya moms ini, mungkin sebelum punya anak nih ya, sebelum punya anak mungkin lebih seneng nih kalau suaminya meluk atau muji gitu ya. Tapi ketika udah punya anak, riweh dengan pekerjaan gitu ya, stres dengan banyaknya tugas gitu, kayaknya seneng deh kalau suami saya bantu saya nih gitu ya. Dan ternyata berkembang kebutuhan mom pada saat itu, ternyata yang dominan adalah act of service gitu. Saya akan merasa sangat dicintai kalau pasangan saya membantu saya nih dalam tugas rumah tangga gitu. Nah, kemudian juga misalnya ketika pensiun Dokter Cynthia gitu ya, mungkin selama ini sibuk dengan pekerjaan gitu ya, ketika di masa tua menghabiskan, ternyata kehadiran pasangan jauh lebih bermakna gitu dan ya. Tinggal berdua aja. Tinggal berdua, quality time gitu ya. Dan orang-orang yang pensiun tuh seneng banget kalau anak dan cucunya datang, benar nggak? Benar. Dan itu kan quality time gitu ya. Nah, itu bisa berkembang. Jadi bukan sesuatu yang baku, kaku, tapi dia dinamis sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri, sesuai juga dengan situasi kondisi yang mungkin lagi dihadapi gitu. Jadi lingkungan juga sangat berperan besar ya dalam love language ini ya. Sangat, karena love language itu sendiri terbentuk, itu tidak ujuk-ujuk terbentuk loh Dokter Cynthia. Misalnya, oh ya saya bahasa cinta saya adalah layanan gitu ya. Nggak tiba-tiba. Itu proses panjang, sepanjang kehidupan, sangat dipengaruhi oleh bagaimana pola asuh, bagaimana relasi di rumah antara ayah, ibu dengan anak gitu. Misalnya contoh anak-anak yang terbiasa misalnya ditemani bermain oleh ayah ibunya gitu ya, dia akan merasa bahwa aku dicintai ketika ayah bundaku ikut main sama aku. Berarti di sana quality time ya. Sehingga ketika dia berkembang, yang dia pahami adalah cara menunjukkan kasih sayang dan aku merasa dicintai dengan quality time gitu. Dengan hadir gitu. Jadi bagaimana dia di-treat ketika kecil itu juga mempengaruhi. Kemudian juga trauma-trauma masa lalu itu juga mempengaruhi bahasa cinta. Misalnya anak-anak yang diabaikan, atau misalnya anak-anak yang dibully gitu ya. Itu juga akan membentuk bahasa cinta tersendiri gitu. Misalnya contoh anak-anak yang ayah ibunya bekerja cuman dikasih uang aja gitu, tapi dia ternyata butuh dan lihat teman-temannya, kok teman-teman aku butuh ya dipeluk sama orang tuanya, kayaknya bahagia banget gitu. Sehingga dia mengembangkan kebutuhan akan itu, kebutuhan akan kasih sayang dan cinta dalam bentuk pelukan. Sehingga ketika dewasa dia mencari itu tanpa dia sadari bahasa cinta yang dia butuhkan untuk mengisi tangki cintanya adalah dengan sentuhan gitu. Nah, itu sangat dipengaruhi. Kemudian pengalaman hidup juga mempengaruhi gitu. Terbentuknya seseorang itu punya love language ya, bahasa kasihnya. Sehingga makanya beda-beda tuh love language. Misalnya tadi Dokter Cynthia dengan suami beda tuh bahasanya. Ternyata di keluarga Dokter Cynthia itu tidak terbiasa memberikan word of affirmation gitu ya. Sementara di keluarga suami mungkin biasa gitu ya. Nah, itu mempengaruhi bahasa cinta yang dimiliki oleh individu. Oke. Nah, kalau misalkan kita ya Bu ya udah tahu nih bahasa cinta suami atau istri gitu ya. Tapi kan ada hal-hal yang bikin kita nggak nyaman, misalkan ya istri pengennya quality time. Jadi dia hampir setiap waktu pengen, mungkin nggak setiap waktu tapi sebagian besar waktunya suami kalau udah selesai kerja, tolong dong di rumah temenin saya. Nah, ada kan suami yang bilang, ih kamu kok posesif gitu, jadi negatif kan. Nah, gimana sih cara mengatasi hal-hal seperti itu, dan gimana caranya supaya salah satu pasangan juga, misalkan saya aja ya, itu tidak menuntut suami untuk jadi tidak terlalu berlebihan menuntut suami dalam memberikan bahasa cinta yang saya dominan gitu. Gimana caranya? Sering juga terjadi permasalahan seperti itu ya, tuntutan gitu yang berlebihan sehingga pasangan menjadi tidak nyaman gitu ya. Sebenarnya pasangan mungkin aku mau nih nemenin kamu, tapi kok berlebihan banget gitu. Aku juga pengen dong main sama teman aku gitu. Benar. Ini juga sering banyak terjadi di permasalahan-permasalahan rumah tangga yang datang ke ruangan konseling gitu ya. Ini bisa diatasi dengan komunikasi. Bisa dinyatakan atau diungkapkan ketidaknyamanan ketika misalnya merasa pasangan terlalu menuntut gitu ya. Tapi disampaikannya tentu dengan bahasa yang
baik gitu ya. Kalau kita sebut di sini bahasa atau komunikasinya secara asertif gitu ya. Oh iya. Nah, tapi kadang masalah lagi timbul ketika bahasanya agresif gitu ya. Misalnya contoh kayak tadi, kok kamu terus-terusan gini? Oh, apa aku harus selalu sama kamu? Aku kan juga butuh dengan Iya, teman-temanku kamu gitu posesif ya. sih, Kamu gitu. posesif sih gitu. Ada judgement di sana. Iya. Sehingga itu akan menimbulkan ketidaknyamanan pada pasangan. Maka perlu dikomunikasikan dengan cara yang bahasa asertif. Iya. Yaitu sudut pandangnya saya gitu loh. Misalnya, oke, saya merasa terlalu berlebihan atau saya merasa kayaknya kewalahan kalau terus-terusan ini nemenin kamu. Bukan aku nggak mau, tapi aku juga butuh loh dengan teman-temanku, dan aku sangat menghargai kamu kalau kamu bisa memberi aku ruang gitu untuk diriku sendiri. Jadi dikomunikasikan. Jadi intinya semua adalah komunikasi, ya. Omongin bahasa cintanya kita apa, kita pengennya seperti apa, dan apakah pasangan nyaman dengan bahasa cinta kita kalau kita mengungkapkannya seperti ini gitu ya. Benar sekali, komunikasi itu penting sekali gitu, Dokter Cynthia. Nah, gimana kalau tadi kan Ibu Mila bilang, gimana kalau misalkan si pasangan ditanya, kamu sukanya diapain sih? Nggak tahu, saya juga sukanya diapain. Nah, sebagai pasangan hidup gitu, itu gimana sih cara ngorek lebih dalamnya lagi supaya jadi tahu gitu? Banyak juga permasalahan ya, pasangan bingung ini mau men-treat pasangannya seperti apa, karena ternyata pasangannya sendiri juga nggak tahu gitu ya. Nah, memang perlu dikomunikasikan, tapi kadang-kadang mungkin pasangan kita tidak paham bahasa cintanya seperti apa. Nah, bisa kita tanya latar belakangnya. Dulu kamu dengan mama dan papa gimana sih gitu hubungannya, gimana mereka menunjukkan kasih sayang gitu. Atau tanya, mungkin pertanyaannya lebih spesifik. Kamu seneng kalau aku ngapain gitu. Kamu akan lebih bahagia kalau aku ngapain misalnya. Nah, itu mungkin lebih memancing gitu. Kemudian juga perlu diobservasi nih, Dokter Cynthia. Bisa kita amati kalau kita kasih hadiah, gimana tuh ekspresi pasangan kita. Kan ekspresi itu bahasa nonverbal ya, yang itu muncul tanpa bisa dibuat-buat gitu ya. Baik dari sinar mata, kemudian ekspresi wajah gitu. Nah, kita bisa melihat nih pasangan kita paling seneng waktu diapain. Kalau dalam rumah tangga itu kan banyak konflik bukan hanya dari segi suami dan istri saja. Benar sekali. Tapi kan apalagi kita di negara timur, itu kan kalau satu pernikahan bukan menikahkan dua orang, tapi dua keluarga. Ya kan? Mulai dari nomor tua, ipar, nanti siapa om, tante, paman, bibi, semua ikut nimbrung kan. Kan misalkan gini, kalau di timur, itu kan ada yang suami tuh kerjanya nyari uang. Sedangkan istrinya tuh sukanya dilayani. Nah, terus mertua bilang, kamu jadi istri kok malah nyuruh-nyuruh suami kamu. Nah, itu gimana sih cara mengatasi hal-hal seperti itu gitu? Nah, memang banyak sekali juga datang ke ruangan konseling itu permasalahan ini. Pihak ketiga. Pihak ketiga dalam artian keluarga besar 4, 5, gitu ya. 6, 7, 8, 9, 10 juga Bu. Iya, benar, banyak sekali. Tapi yang paling banyak itu berpengaruh memang keluarga besar ya, terutama orang tua. Nah, makanya penting ketika menikah itu ada komunikasi antara masing-masing pihak. Artinya antara suami dengan istri itu dikomunikasikan gitu loh. Kalau mungkin ini temanya agak lain nanti Dokter Cynthia, ada namanya tema-tema pranikah ya. Jadi persiapan pranikah, konseling pranikah mungkin di sana bisa dibahas gitu. Sampai sejauh mana kita atau pasangan ketika membentuk keluarga itu mengizinkan campur tangan keluarga besar. Nah, itu perlu untuk dibicarakan gitu. Sehingga itu bisa menjadi pegangan bagi masing-masing pasangan untuk bertindak bagaimana merespon nih campur tangan keluarga besar tadi gitu. Nah, sejauh mana nih kesepakatan kita gitu ya untuk mengizinkan orang tua nih melibatkan diri. Nah, paling banyak itu di kasus pengasuhan anak itu banyak banget. Nah, banyak sekali gitu. Nah, di sini bagaimana mungkin suami menjalankan perannya ya sebagai seorang suami menjadi penengah antara istri dengan orang tua gitu ya. Atau mungkin istri menjadi penengah antara suami dengan orang tuanya gitu ya. Dan kalau tadi bahasa cinta terpenuhi, itu insya Allah akan mudah komunikasinya. Nah, kalau bahasa cinta tidak terpenuhi, misalnya contoh tadi adalah campur tangan si ibu gitu ya, si ibu mertua gitu ya, dikomunikasikan bisa jadi mendapat penolakan dari pihak yang mungkin bahasa cintanya tidak terpenuhi. Nah, kalau bahasa cinta masing-masing pihak di dalam sebuah hubungan itu terpenuhi, komunikasi untuk menyelesaikan masalah yang lain insya Allah akan lebih mudah gitu, lebih lancar gitu. Akan lebih mudah misalnya istri menerima pandangan suami ketika dia sudah merasa dicintai gitu loh. Tapi kalau boro-boro dia selama
selama ini merasa tidak dicintai, ujuk-ujuk suaminya datang gitu ya, Begitu nuntut ini nuntut tuh. itu gitu. Siapa lu? Iya, benar sekali. Makanya penting untuk memuaskan dulu nih tangki cinta pasangan, biar lebih mudah nih TikToknya, komunikasinya untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi gitu, Iya. Dokter Cynthia. Oke. Kalau sekarang kita mau bicara tentang efeknya bahasa cinta ya Bu ya. Kalau misalkan kan kalau kita kan sebagai perempuan mungkin di negara timur kita lebih ke meredam perasaan. Iya, benar Nah kalau sekali. selama ini misalkan dia nikah berpuluh-puluh tahun, bahasa cintanya itu tidak sama sekali dipenuhi. Jadi tangki cintanya itu benar-benar kosong gitu. Nah itu dan diredam, itu efeknya tuh seperti apa? Efeknya pertama adalah tentu ke si diri individu. Misalnya istri nih ya yang paling sering memendam gitu ya. Benar. Nah, itu masalahnya ke diri sendiri gitu ya. Artinya ya perasaan merasa tidak dicintai, perasaan merasa tidak berharga gitu. Itu akan mempengaruhi bagaimana nanti dia menjalani kehidupannya. Jadi bisa jadi tidak bersemangat. Kalaupun ada ya kayak nyawa nggak ada gitu ya. Kayak cuman badan aja kayak zombie gitu. Itu akan mempengaruhi bagaimana seorang ibu memperlakukan anaknya. Itu sangat berpengaruh. Banyak sekali kasus ternyata si ibu marah-marah ke anaknya karena pelampiasan tangki cintanya nggak diisi oleh suami gitu. Jadi gue pernah dengar anaknya dipukulin. Jadi kalau dia marah ke suaminya, anaknya dipukulin. Padahal anaknya kesalahannya sedikit ya, tapi ini bisa memancing kemarahan dia atau perasaan yang terpendam ke suami gitu. Nah, jadi keluarnya jadi lebih gede gitu. Dampaknya sangat besar gitu ya, terutama bagi kesehatan mental si istri sendiri gitu ya. Ada banyak kasus memang di dunia timur di bagian timur ini bahwa memang istri itu harus tunduk pada suami gitu ya, harus nurut, tidak boleh berkata gitu ya apa gitu. Jadi yang memendam gitu ya, memendam. Nah, suatu waktu ini bisa jadi bom waktu. Makanya banyak juga terjadi kasus perceraian di usia senja. Oh iya. Ketika dia merasa bahwa anak-anakku sudah lepas, udah nggak tanggung butuh jawab apa-apa. nggak butuh apa-apa. Sekarang aku untuk diriku nih mengajukan perceraian. Banyak kasus kejadian seperti itu. Kemudian kasus mental, depresi. Kemudian itu juga bisa disebabkan ketika tangki cinta tidak terisi gitu ya, merasa kesepian, merasa sendirian. Terutama bagi orang-orang yang memang memiliki trauma nih terhadap pemenuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi ketika menikah, itu bisa jatuh ke depresi, ke kecemasan gitu ya. Nah, banyak sekali dampaknya terutama pada kesehatan mental gitu. Makanya moms kita sebagai seorang ibu mesti paham nih gitu ya dengan kondisi mental kita, dengan perasaan kita, apakah tangki cinta kita udah diisi apa belum gitu. Jadi tidak salah kalau kita mengungkapkan apa yang kita butuhkan atau kita inginkan kepada suami kita gitu. Seperti itu, Dokter Cynthia. Iya, jelas banget udahan Bu. Jadi saya juga banyak belajar dari apa yang Ibu katakan. Mungkin pertanyaan terakhir untuk pasangan yang barusan nikah gitu ya, atau mungkin selama ini udah nikah udah lama sih, tapi selama ini belum pernah sama sekali mengungkapkan bahasa cintanya dan belum pernah memberikan bahasa cinta pasangannya gitu. Jadi memenuhi bahasa cinta pasangannya, ada tips nggak untuk gimana cara memulai untuk saling memenuhi tangki cinta dengan bahasa cinta masing-masing di dalam pernikahan? Oke, tips-tips nih bagi pasangan muda ya, ataupun pasangan yang sudah lama menikah tapi ternyata selama ini bahasa cintanya itu tidak bisa diungkapkan sehingga tangki cintanya nih apa ya, kalau kita menikah itu kan ada saldo cintanya ya. Ketika menikah itu penuh cinta gitu ya. Tapi ternyata sepanjang pernikahan tangkinya nggak pernah diisi. Tentu yang ada ini bisa tergerus gitu ya dengan segala macam permasalahan. Maka tips-tipsnya adalah yang pertama, penyesuaian diri dalam pernikahan itu memang bukan hal yang mudah. Maka langkah pertama perlu adanya komunikasi, self disclosure, membuka diri gitu loh. Terhadap pasangan gitu, bagi pasangan yang mau menikah ataupun baru-baru menikah gitu ya. Karena pasangan kita itu bukan dukun, bukan paranormal yang bisa membaca teks yang ada di kepala kita gitu ya. Jadi kita yang bisa membantu pasangan kita untuk memahami kita dengan cara yaitu self disclosure, membuka diri. Kalau memang masih kaku, ya jujur aja kepada pasangan gitu, bahwa saya masih merasa kaku nih, mohon dimaklumi gitu. Jadi kita juga nggak merasa terbebani dan pasangan pun jadi paham gitu ya. Oh iya, pasangan saya ini lagi berusaha nih gitu ya. Nah itu tipsnya. Jadi dikuatkan niatnya, kemudian usahanya gitu, komunikasi dengan pasangan gitu, itu penting sekali gitu ya. Nah kalau waktu yang paling tepat itu kapan sih ngomongin masalah, oh saya love language-nya ini, kamu apa ya gitu, itu mulai dari pacaran, apakah nanti misalkan setelah pengantin baru, atau kapan gitu?
lebih disarankan semenjak awal, jadi pasangan tahu gitu ya apa yang sebenarnya kita butuhkan gitu. Tidak ada waktu pastinya, tapi lebih cepat kan lebih baik gitu ya. Jadi juga bisa dipahami gitu. Jadi walaupun misalkan nanti takutnya setelah pernikahan berubah gitu bahasa cintanya. Nah makanya perlu ini, menikah itu penyesuaian dirinya tidak 5 tahun pertama, Dokter Cynthia. Oh, jadi berapa lama, Bu? Tapi sepanjang pernikahan itu gitu ya. Siap-siap tuh yang sekarang lagi cinta-cintaan tuh. Jadi saya punya klien yang pacarannya 10 tahun, tiba-tiba ketika masuk ke ruang konseling mereka udah menikah 1 tahun udah pengen cerai. Waduh. Jadi yang 10 tahun tuh kayak nggak ada berbekas gitu ada ya. Artinya banget nggak ada artinya, karena ternyata ketika kita menikah kan 24 jam tuh pasangan dengan kita. Dan berbeda banget. Berbeda banget gitu ya, sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan gitu. Terlihat di situ. Terus selama pacaran kan, karena ini belum milik kita, tentu si pasangan ataupun masing-masing pihak itu berusaha menampilkan diri yang terbaik gitu ya. Pasti men-treat pasangannya tuh paling baik gitu, the best. Nah makanya banyak sekali kejadian setelah menikah itu bubar semuanya gitu ya, buyar, oh kok begini gitu. Kalaupun sebelum menikah silahkan diungkapkan, tapi tetap proses penyesuaiannya sepanjang kehidupan. Artinya ketika setiap kali ada yang dirasakan ya diungkapkan. Tapi yang paling penting adalah cari timing, Dokter Cynthia. Nah permasalahan muncul konflik baru adalah ketika timingnya nggak pas. Contohnya suami lagi capek-capek pulang kerja terus kita ngomong tut gitu ya, dar langsung gitu. Muncullah konflik. Maka cari waktu gitu, misalnya kayak leisure time gitu ya, waktu lagi nyantai-nyantai. Yuk ajak ngobrol pasangan berdua, terus komunikasikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita rasakan gitu pada pasangan. Nah tadi kan bahasa cinta juga bisa berubah. Nah itu makanya perlu penyesuaian diri dan perlu dibuka gitu ya, diomongkan setiap kita merasa bahwa ini ada nih yang aku butuhkan yang belum terpenuhi gitu. Tidak masalah, diungkapkan aja gitu ya. Nah nanti pemenuhannya bagaimana kembali dibicarakan lagi. Misalnya kesanggupan suami kayak tadi tuh waktu quality time gitu misalnya. Istri mintanya tiap akhir pekan nih quality time berdua gitu ya. Tapi ternyata suami nggak menyanggupi gitu ya. Ya yang si istri memahami kondisi suami, si suami juga tetap memenuhi sesuai dengan kesanggupan dia. Nah di sana kompromi tadi, Dokter Cynthia. Oke. Gimana nih Mam? Sudah jelas kan apa yang tadi dijelaskan oleh Ibu Milia? Nah kita harap Mam semua di rumah bisa belajar dan sekaligus menerapkan bahasa cinta dalam rumah tangga masing-masing ya Bu ya, supaya tercapai rumah tangga yang harmonis. Nah terakhir banget, kok saya dari tadi terakhir tapi nggak selesai ya Bu ya. Ya ini nggak benar-benar terakhir banget. Tolong dong Bu Milia take home notes buat Mam semua. 1 kalimat atau 2 kalimat nggak apa-apa, tapi yang paling penting berkaitan dengan bahasa cinta ini. Bahasa cinta merupakan suatu hal yang mungkin bukan hal yang utama dalam sebuah pernikahan, tapi cukup menentukan keharmonisan dalam pernikahan. Maka penting bagi kita untuk memahami bahasa cinta kita dan bahasa cinta pasangan, dan jangan sungkan untuk mengkomunikasikannya. Mungkin segitu saja. Sip banget Bu. Terima kasih mau kita ucapkan untuk Ibu Milia yang udah hadir dalam Bincang-Bincang Muter dan memberikan edukasi yang sangat berharga. Ini tuh edukasi yang seumur hidup loh Mams. Jadi bahasa cinta tuh memang harus diekspresikan seumur hidup dan kita akan miliki juga seumur hidup. Makanya ini benar-benar edukasi dari Bu Milia ini itu adalah praktek seumur hidup. Ya Bu ya. Nah untuk Mams semua, terima kasih banyak sudah menyaksikan Bincang-Bincang Muter. Jangan lupa saksikan terus Bincang-Bincang Muter karena BBM pasti akan hadir dengan tema-tema yang lagi in, lagi hits, dan aplikatif pastinya dalam kehidupan Mams semua. Untuk Mams yang lagi mengasihi atau menyusui, tetap semangat mengasihi karena Muter gak bikin sakit, dan bersama dengan Muter, pengalaman menyusui Mam menjadi lebih menyenangkan. Bye-bye Mams!